Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Surya dan Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya K3 dan teman-teman K3 yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Amitawati, Ulfa Hidayati, Rizka Afifah Nurkusuma, Lailatul Fitria, dan saya sendiri Nadia Nursita. Di sini kami ingin memaparkan diskusi kelompok kami mengenai perhitungan biaya pada UMKM Bermuda Coffee. Adapun yang akan kami bahas adalah mengenai profil UMKM Bermuda Coffee dan pembahasan perhitungan biaya pada UMKM Bermuda Coffee. Untuk slide-slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas profil UMKM Bermuda Coffee dan pembahasan mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM Bermuda Coffee. Yang pertama adalah profil UMKM Bermuda Coffee. Nama perusahaan ini adalah Bermuda Coffee yang beralamat di Jalan Ring Road Utara nomor 7, Sanggrahan, DIY. Kode posnya 55581 dan nomor teleponnya 0822-2686-7137 dengan alamat email bermudacoffee@gmail.com. Bermuda Coffee ini memiliki visi yaitu menjadikan Bermuda Coffee sebagai kedai kopi yang memiliki cita rasa khas pada minuman kopinya. Sedangkan misinya adalah menjaga standarisasi penyediaan minuman kopi berkualitas, menghadirkan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai dengan fasilitas yang menunjang kenyamanan pelanggan, dan memberikan pelayanan yang prima dalam penyajian. Selanjutnya, Bermuda Coffee merupakan suatu UMKM yang bergerak di bidang usaha kopi yang mulai beroperasi pada tanggal 2 April 2019. Kedai ini didirikan oleh Rio dan kawan-kawan yang awalnya bernama The Great Coffee in the Sky. Bermuda Coffee ini tidak hanya menawarkan minuman saja, tetapi juga menyediakan tempat dan fasilitas yang cocok untuk menikmati harinya dengan berkumpul bersama teman, sehingga menciptakan solidaritas yang kuat. Selain itu, Bermuda Coffee ini juga memiliki struktur organisasi yang meliputi owner, karyawan bagian keuangan, karyawan full-time, dan karyawan part-time. Bermuda Coffee ini menentukan biaya produknya dengan mempertimbangkan biaya produksi dan pemasaran. Mulai dari kualitas kopinya, bahan yang digunakan, serta competitive advantage-nya. Perhitungan food cost memegang 35-45% dari harga jual makanan, sedangkan beverage cost-nya memegang sekitar 21% dari harga jual minuman. Sehingga semakin besar persentase food cost dan beverage cost-nya itu, maka semakin kecil keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya yaitu pembahasan penyusunan laporan keuangan UMKM Bermuda Coffee. Laporan keuangan menjadi sarana penyedia informasi keuangan bagi suatu badan usaha yang nantinya digunakan oleh berbagai pihak pengguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karenanya, penyusunan laporan keuangan ini memerlukan adanya aturan khusus, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau yang disebut SAK. SAK ini merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Keuangan yang mengandung arti sebuah prosedur dalam penyusunan laporan keuangan agar terjadi keseimbangan dalam penyajian laporan keuangan. Di Indonesia ada beberapa jenis SAK yang dapat diterapkan, yaitu PSAK-IFRS, SAK-ETAP, atau entitas tanpa akuntabilitas publik, PSAK Syariah, SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, dan SAK EMKM atau entitas mikro kecil menengah. Bermuda Coffee yang mana merupakan sebuah UMKM dalam menyusun laporan keuangan menganut aturan khusus bagi UMKM, yaitu SAK EMKM. SAK EMKM adalah suatu standar yang disusun oleh IAI untuk memenuhi persyaratan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.
atau EMKM. Standar ini diperuntukkan bagi pengusaha yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi dalam SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Bermuda Coffee adalah sebuah UMKM yang masih baru. Pembukuan atau pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Bermuda Coffee ini masih sederhana dan belum bisa mencapai ketentuan yang telah ditetapkan oleh SAK EMKM. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi agar laporan keuangan dapat tersusun sesuai dengan SAK EMKM. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dimulai dengan penyusunan kertas kerja atau worksheet. Setelah itu, barulah disusun laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kertas kerja UMKM Bermuda Coffee. Yang pertama, kas, yaitu 16.946.030. Kemudian piutang usaha minus. Persediaan bahan baku 8.133.000. Kemudian perlengkapan 1.705.000. Mesin dan alat 107.106.000. Akumulasi depresiasi mesin dan alat yaitu 446.275. Bangunan 108.750.000. Akumulasi depresiasi bangunan 312.500. Tanah 648 juta. Furnitur 44.100. Akumulasi depresiasi furnitur yaitu 183.750. Utang usaha minus. Modal pemilik 938.064.000. Penjualan 15.621.000. Pembelian 7.551.820. Persediaan tersedia untuk dijual 667.000. Beban bensin 110.000. Beban internet 467.500. Beban listrik 1.912.750. Beban sampah 200.000. Beban jasa kirim 64.000. Beban lote 21.280. Beban gaji 7.440.000. Beban perlengkapan 506.620. Beban depresiasi 942.525. Total debit yaitu 954.627.525. Sedangkan total kredit yaitu 954.627.525. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mana membandingkan pendapatan yang diterima dengan beban-beban yang dikeluarkan perusahaan terkait. Dalam penyusunan laporan laba rugi ini, Bermuda Coffee menggunakan metode periodik dalam penyusunannya. Metode ini merupakan metode yang memperhitungkan persediaan pada akhir periode yang akan memunculkan akun persediaan barang tersedia untuk dijual dalam mencari besaran harga pokok penjualan. Laporan laba rugi Bermuda Coffee periode 30 September 2019. Penjualan bersih 15.621.000. Harga pokok penjualan, persediaan bahan baku awal 8.800.000. Persedia pembelian bersih 7.551.820. Persediaan bahan baku akhir minus 8.133.000. Total HPP yaitu 8.218.820. Laba kotor 7.402.180. Biaya operasional beban bensin 110.000,
beban internet 467.500, beban listrik 1.912.750, beban sampah 200.000, beban jasa kirim 64.000, beban gaji 7.444.000, beban perlengkapan 506.620, beban depresiasi 942.525. Total biaya operasional 11.647.395. Rugi bersih sebelum pajak yaitu 4.245.215. Beban pajak lote 21.280. Rugi bersih setelah pajak 4.266.495. B. Laporan perubahan ekuitas. Bermuda Kopi mengalami pengurangan modal usahanya sebesar 4.266.495 dan menjadikan modal pemilik akhir 933.797.505, yang mana modal pemilik pada tanggal 1 September 2019 yaitu 938.064.000. Tambahan modal yaitu rugi bersih setelah pajak dikurangi 4.266.495. Modal pemilik pada tanggal 1 September sebesar 938.604.000. Selama periode September 2019. Dari situ dapat disimpulkan Bermuda Coffee mengalami kerugian. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Dapat dilihat dari tabel jika total aset tetap yang dimiliki oleh Bermuda Coffee yaitu sebesar 907.013.475. Total ekuitasnya adalah 933.797.505 rupiah. Kemudian total aktifanya sebesar 933.797.505 rupiah. Total pasifnya sebesar 933.7.975 rupiah. Dari laporan posisi keuangan periode September 2019, UMKM Bermuda Coffee menunjukkan bahwa modal pemilik mengalami perubahan menjadi sebesar 933.797.000 rupiah. Dikarenakan pada bulan September UMKM ini mengalami kerugian sebesar 4.266.495 rupiah. Kemudian catatan atas laporan keuangan Bermuda Coffee pada bulan September 2019. Umumnya yaitu entitas beroperasi dimulai pada tanggal 2 April 2019 di Jalan Ring Road Utara nomor 7 Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimiliki oleh Rio Gunadarma dan Agil Setiawan. Entitas bergerak dalam bidang usaha dagang dengan jenis usaha kedai kopi dan telah memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ikhtisar kebijakan akuntansi pentingnya yaitu pernyataan kepatuhan yang meliputi laporan keuangan Bermuda Coffee disusun berdasarkan SAMKM. Kemudian ada dasar penyusunan. Penyusunannya itu berdasarkan biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual. Jenis mata uangnya yang digunakan itu biasanya rupiah. Kemudian ada persediaan. Menggunakan metode periodik, selanjutnya ada aset tetap dan juga pengakuan pendapatan dan beban. Selanjutnya adalah kesimpulan. Laporan keuangan merupakan poin yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, sehingga laporan ini memiliki manfaat tidak hanya di dalam keperluan internal saja, namun juga berguna bagi eksternal sebuah perusahaan. Contohnya, investor yang merupakan pihak ketiga eksternal bagi perusahaan.
Laporan keuangan juga berguna untuk mengambil keputusan ekonomi perusahaan. Penyusunan laporan keuangan UMKM Bermuda Coffee ini sesuai dengan SAE-MKM. SAE-MKM adalah sebuah patokan atau pedoman bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dirancang secara khusus untuk dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia supaya meningkatkan pengembangan UMKM yang lebih maju. UMKM Bermuda Coffee menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.